Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, dan atas hidayahnya kita bisa menjalankan kaki kita menuju Masjid An-Nur ini dalam rangka thalabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah untuk sekarang telah hadir pemateri yang cukup luar biasa ya, yang mana insya Allah akan menyampaikan materi yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Al-Ustadz. Nah, untuk sekarang kesemangatan terlebih dahulu ya. Sobhanul yaum wa banatul yaum. Masih kurang semangat dari banat. Sekali lagi ya dari rijal. Sobhanul yaum wa banatul yaum. Mantap. Untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustadz, saya persilahkan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih kama yuhibbu rabbuna an yuhmada yuhtadi lahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rijalul ghad wa ummahatil ghad al-ahibba. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya bisa hadir di tengah calon-calon pemimpin masa depan, calon ibu-ibu masa depan yang akan terlahir juga generasi terbaik ya. Setidaknya hari ini saya bersyukur saya bisa menginjakkan kaki di alma mater saya, di pesantren Persis 67 Benda Tercinta. Saya lulus dari pesantren ini tahun 94 ya. Ada yang kelahiran 94? Yang jelas pesantren Persis 67 Benda di tahun 94 bangunannya belum semegah dan sekeren hari ini. Dulu saya ingat ini adalah gedung Utsman bin Affan yang sekarang entah jadi apa ini, Asrama Putri. Kalau Asrama Putri seperti layaknya sekarang, cuman tidak sementereng hari ini. Kemudian gedung Ali bin Abi Thalib ya, gedung Ali bin Abi Thalib, dan saya pernah mengisi ruang ujung itu ketika saya sanawiyah kelas 3. Kemudian yang di depan itu
gedung apa namanya? Gedung Abu Bakar Siddiq. Ya, gedung Abu Bakar Siddiq itu pas saya mu'alimin. Ya, pas saya mu'alimin. Jadi saya tentu masih ingat ya, seluk-beluk di pesantren Persis Benda ini. Dan sekali lagi bersyukur saya hari ini bisa bertemu dengan santriwan dan santriwati. Terlebih lagi di sini ada beberapa santri saya yang lulusan dari SD Baitur Rahman, ada kakak, ada Ikal, ada Razwa, dan ada beberapa lagi, ada Jiu. Ya. Dan murabinya juga ini murid saya ini, ada Ustadz Iik, ada Ustadz Iik, kemudian istrinya Ustadzah Ihsan, kemudian Ustadz Andi Rijal, Ustadz Dafa, ya. Itu adalah santri saya di pesantren Persis 109 Kujang. Santriwan dan santriwati ya, pesantren Persis 67 Benda yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan tentunya sebagai seorang santri yang sebenarnya saya hari ini terus terang sedang sakit, tapi saya memaksakan diri untuk hadir di sini karena saya ingin berbagi tentu tentang berkah ilmu seorang guru, dan saya sungguh sangat mendapatkan itu tentunya dari keberkahan guru-guru saya yang soleh yang ada di pesantren Benda ini. Dan hingga hari ini guru-guru saya wabil khusus yang sudah meninggalkan kami atau meninggalkan kita, itu adalah guru-guru yang selalu tersematkan doanya dari saya secara pribadi untuk mereka. Dan kalian harus tahu tentunya pesantren ini berdiri tidak langsung megah seperti ini, tapi pesantren ini berdiri megah seperti hari sekarang itu karena ada keberkahan dulu para pendiri pesantren ini yang penuh dengan keikhlasan, ya, penuh dengan keikhlasan membangun pesantren ini dari nol sampai sekarang. Mungkin generasi yang kedua atau ketiga itu tinggal memetik buah perjuangan yang dulu pernah ditanamkan oleh Al Ustadz Aminullah yang sekarang diabadikan menjadi gedung Aminullah. Kalian harus tahu sejarah pesantren ini. Tidak cukup dengan belajar dan menerima pengetahuan dari guru-guru kalian. Sekali lagi penting sejarah itu. Kalian harus tahu persis perjalanan pesantren ini dari dulu pertama berdiri sampai sekarang, ya. Dan saya merasa dekat dengan guru-guru saya dulu waktu di pesantren. Saya kenal baik dengan Ustadz Mukhtarom Amin yang tentu anak-anak santri dulu itu kan selalu ingat sewaktu subuh hari itu sembari bawa sajadah, ya, sembari bawa sajadah, kemudian berkeliling asrama dengan mengatakan subuh, 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 ya itu Ustaz Muhtarom. Ada nggak sekarang yang suka begitu? Ya, Ustaz Muhtarom seperti itu, berkeliling asrama, ya. Walaupun saya tidak di asrama, tapi saya tahu kalau misalkan pas kegiatan semisal PLDK atau apa, saya tidur di asrama dan Ustaz Muhtarom lah yang membangunkan subuh, 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 ya. Mobil khusus untuk Al-Ustaz Siddiq Amin, ya. Guru saya, ya. Idola saya, kebanggaan saya banyak belajar dari beliau, ya.
Kalian harus tahu sekali lagi, ya. Setidaknya ada berapa asatid yang sudah meninggal dan itu adalah guru-guru saya. Al-Ustad Idaus, Al-Ustad Jojo. Apa yang saya ingat dari Ustad Jojo itu? Itu kata-kata yang tadi itu. Kata-kata dari Syekh Gulayyini itu di dalam kitab Iddatun Nasyiin, ya, yang inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Itu saya selalu ingat. Itu kata-kata dari Ustaz Jojo, termasuk kata-kata syubbanul yaum rijalul ghad wa banatul yaum ummahatul ghad. Itu dari Ustaz Jojo Amsal Bahtiar. Tahu nggak kata-kata terakhir yang atau ada ucapan dari sebelahnya ketika beliau meninggal? Ini harus jadi pesan kehidupan buat kalian. Kata guru saya yang dia adalah teman baik dengan Ustaz Jojo, dia katakan begini, ini adalah Ustaz anti gibah. Kalau ada obrolan-obrolan yang kurang ini, beliau suka menjauh. Berarti dia orang baik, ya. Disebut dengan anti gibah saja udah sesuatu banget, nak, ya. Dari Ustaz Idus Firdaus, kemudian Ustaz siapa lagi, Ustaz Izaz, ya. Saya ingat waktu itu belajar apa nama kitabnya itu, hanya tentang nahwiyah itu, ya, Izah Ta'amal yang begitu-begitu, kitab apa ya dulu itu. Kemudian siapa lagi, Ustaz Unung, ya. Sekali lagi, nak, jangan pernah lupakan sejarah, wabil khusus tentang berdirinya pesantren Persis Benda ini. Kalian harus tahu, jangan lihat benda dengan bangunan yang sementereng hari ini, tapi dulu ada perjuangan penuh dengan kesungguhan, ya, keikhlasan gitu, yang mereka miliki. Dan sekali lagi saya belajar dari mereka, sehingga saya merasa rugi kalau misalkan tidak datang hari ini, sementara saya ingin menyampaikan tema pertama atau topik pertama tentang keikhlasan dan keberkahan dari sosok seorang guru, ya. Dan ingat, ada yang tahu kata-kata Imam Syafi'i tentang modal ilmu itu? Ya, kata Imam Syafi'i kan, akhilan tanalil ilma illa bisyittah. Saudaraku, ilmu itu tidak akan bisa digapai kecuali dengan 6 hal. Saunbika ditafsili habibayanin, dan saya ingin perinci itu, keterangannya satu-satu. Yang pertama apa? Hirsun. Untuk ilmu itu harus punya yang namanya, orang bilang hari ini, curiosity, keingintahuan yang tinggi terhadap ilmu, rakus terhadap ilmu, ya. Jadi buat santri benda ini jangan sampai ada satu momen dalam kehidupan kalian yang lepas dari nuansa ilmu, ya. Harus rakus terhadap ilmu itu, ya. Jadi kapanpun, dimanapun, sekali lagi harus selalu terselip ada nuansa ilmu di dalamnya. Kalian bisa belajar darinya. Yang kedua, wazakaun, kecerdasan, ya. Untuk ilmu perlu kecerdasan. Dan yang ketiga, wabalaghatun, ada yang menyebutnya wadirhamun, ya. Untuk ilmu itu perlu uang, ya. Ini menariknya begini, nah, kalian harus berbangga menjadi anak pesantren. Ada satu kecenderungan di tengah masyarakat modern sekarang, wabil khusus di barat sana. Ternyata mereka lebih percaya menitipkan pendidikannya di boarding school, pesantren lah gitu. Hanya mereka tidak main-mainnya pesantren, hanya sekolah berasrama itu sebagai pilihan terbaik.
bagi anak-anak mereka dibanding dengan sekolah yang pulang pergi. Setidaknya kalian di pesantren itu lingkungan lebih terjaga dibandingkan dengan kalian tinggal di rumah, kemudian sekolah, kemudian pulang. Dan saya yakin di pesantren Persis Benda ini kehidupan kalian lebih terjaga, mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Saya jamin 100% di pesantren ini tidak akan ada narkoba. Yang merokok saja sudah masalah besar, apalagi narkoba. Dan itu harus disyukuri. Saya yakin di pesantren ini tidak akan ada yang namanya seks bebas. Pacaran saja terlarang. Ya. Berarti dunia kalian ini adalah, atau hidup kalian di tengah dunia yang sedemikian sterilnya, bagus. Walaupun mereka sadar tuh, orang-orang barat sana, bahwa mengeluarkan biaya untuk sekolah berasrama bagi anak-anaknya itu lebih besar dibandingkan dengan menyekolahkan di sekolah yang pulang pergi. Saya sering bercerita kepada anak-anak santri saya di pesantren Kujang sana. Di dunia ini ya, ada sekolah-sekolah berasrama yang fantastis sekali biayanya. Kalau tidak salah, seorang itu harus mengeluarkan dana sekitar 1,3 miliar untuk 1 tahunnya untuk pendidikan anaknya. Di Swiss itu ada sekolah namanya Le Rosey. Di Inggris itu ada yang namanya Eton College. Itu sekolahnya kaum bangsawan. Tapi jangan salah, itu adalah sekolah berasrama. Dan di asrama tentunya kalian dididik lebih baik. Satu, arti tentang kemandirian, arti yang namanya tanggung jawab, jelas. Keinginan hati itu cenderung mungkin akan mencari kenyamanan. Tinggal di rumah itu nyaman, ya, makan tinggal minta, mungkin orang tua sudah menyediakan, mau makan apa saja. Tapi di sini hari ini coba kalian serba harus mandiri, cuci pakaian sendiri gitu kan, ambil makanan harus ke dapur dulu atau bagaimana. Tapi sekali lagi, itulah modal kehidupan kalian masa depan. Ketika kemandirian itu menjadi modal utama, ya. Jadi tidak bisa misalkan hidup hari ini sangat mengandalkan pada orang lain. Ya. Itu sekali lagi, bersyukurnya kalian bisa tinggal di pesantren. Maka buat anak-anak yang hari ini berpikir untuk misalkan yang dari sanawiyah mau pindah sekolah, tolong dipikir ulang. Ya. Saya itu masih menjamin bahwa kehidupan pesantren itu lebih baik. Kehidupan pesantren lebih baik dibandingkan dengan kalian tinggal di luar pesantren. Ya. Karena saya merasakan sendiri, saya adalah hadir dari didikan pesantren, dan saya pun tetap hari ini masih tinggal mengelola pendidikan pesantren. Dan apa yang saya hadirkan juga di SD Baitur Rahman wabil khusus, itulah persisnya pengalaman pendidikan saya di pesantren, wabil khusus ketika saya di Dinia. Jadi kalau misalkan ada hasil pendidikan kayak Ikal, kayak Rezka kayak gitu, ya itu persisnya pengalaman pendidikan saya di pesantren. Ya, seperti itu. Nah, jadi bersyukur kalian bisa tinggal di pesantren, ya, teguhkan dari sekarang, ya. Kemudian yang keempat itu apa? Juhdun. Yang namanya belajar itu memang perlu kesungguh-sungguhan, nggak bisa santai-santai gitu kan. Tuh. Tentu kalian punya cita-cita, dan tidak ada cita-cita yang bisa digapai dengan simsalabim. Tentu ada perjuangan, ada kesungguh-sungguhan. Dan yang kelima, yang namanya belajar itu tulu zamanin, wasuhbat ustadin, yang kelima itu
Kalian harus dekat dengan guru, ya, karena keberkahan ilmu guru itu bisa terserap oleh kalian. Boleh jadi, nah, buat orang pesantren itu ada kepercayaan begini: saya mendapatkan ilmu itu tidak melalui lisan guru, ya, pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Tapi bagi orang pesantren ada kepercayaan begini, nah, bahwa saya bisa mendapatkan ilmu itu karena hormat kita terhadap seorang guru, kedekatan kita dengan seorang guru, tidak berjalan di depannya, ya, suntangan ketika bertemu, mengucap salam. Kadangkala hal yang seperti itu yang menghadirkan keberkahan bagi hidup kita. Maka wasuhbatu ustadzin, ya, dekatlah dengan guru. Dan untuk ilmu juga harus sabar, karena menuntut ilmu itu lama waktunya, watulu zamanin, dan waktunya lama. Mau bersabar nggak dengan ilmu? Ya, coba bayangkan, kalian pendidikan kemarin ketika SD berapa tahun? 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun. Muallimin 3 tahun. Udah berapa tahun? 16 tahun. Belum lagi tambah pendidikan ketika di RA 2 tahun. Wah, tuh. Udah berapa? 14 tahun. Besok masuk perguruan tinggi berapa tahun? Minimal S1 itu 4 tahun. Ya. Mau S2 tambah 2 tahun. Udah berapa tahun? Ya. Tuh. 18 udah mau 20 tahun. Ya. Dengan S2. Sekarang tambah lagi mau S3. 4 tahun minimal. 24 tahun hidup kamu dipakai untuk belajar. Dan memang perlu waktu yang panjang untuk belajar itu. Ya. Jadi kalau misalkan diberi waktu sekitar usia 60 tahun, berarti 24 tahun itu dipakai dia untuk belajar. Waktu lu zaman. Ya. Itu. Mana yang anak muallimin, Cung? Sedikit ya? Mana anak muallimin? Muallimin. Sudah. Saya ingin berbagi begini lah. Kenapa dinamai muallimin? Ada yang tahu nggak? Kenapa dinamai muallimin? Kenapa pesantren Persis itu semuanya jenjang pendidikan pesantren, ya, SMA sederajat itu namanya muallimin? Oh iya. Oh iya. Saya punya pengalaman begini nih. Saya begitu lulus dari pesantren Benda tahun 94, saya mau tanda tangan ijazah itu. Ingat betul itu. Di mana itu? Di depan warungnya Ustadz Izaz itu. Di sana itu. Saya ketemu sama Ustadz Jajang. Ustadz Jajang nih. Sembari bawa ijazah, beliau mengatakan begini sama saya. Didoakan ijazah sing teu payu. Dan ternyata kata-kata itu selalu katanya terucap gitu bagi anak santri pesantren Persis. Walau alam mungkin dulu begitu. Saya bertanya-tanya, nak, itu lulus muallimin, kenapa saya didoakan ijazah yang gak laku begitu? Ya. Dan saya pun tentu sudah melupakan itu hingga satu ketika dalam satu pertemuan daurah pendidikan Persatuan Islam, saya dengar langsung dari Ketua PP Persis, Al-Ustadz Aceng Zakaria. Waktu itu di Bandung, udah ngomong begini. Saya dulu, Ustadz Abdurrahman, Ketua Umum PP Persis tahun 80-an, mantan Mudir Am pesantren Persis nomor 1 Pajagalan gitu. Kata beliau begini, didoakan cenah ijazahna sing teu payu. Saya bertanya-tanya, kenapa doanya seperti ini gitu.
Hingga akhirnya jawabanlah ditemukan bahwa itulah kenapa ulah doa nasing teu payu. Sabab cenah lamun ijazah mualimin karuliah terus kaditu barudak mualimin lulus jara di pegawai negeri. Ini pertanyaan mendasarnya, saha nu rek ngurus diniyah? Saha nu rek ngajar diniyah? Dan tentunya nama mu'alimin itu bukan bukan sekedar menamai gitu kan. Ada sebuah cita-cita besar. Dikala kalian nanti ketika lulus dari pesantren Persis 67 ini, setidaknya memiliki kepedulian terhadap pendidikan dasar yang ada di pesantren Persis, wabil khusus diniyah. Yang saya melihat bahwa diniyah sekarang itu ya, itu menjadi pendidikan lembaga pendidikan kelas 2, bahkan bukan kelas 2 lagi ya. Rada diapilainkeun barudak ya. Perasaan sangat ditelantarkan gitu ya di beberapa wilayah. Saya sering bertanya begini, berapa sih honor guru diniyah? Cung, siapa yang pernah mendapatkan pendidikan sekolah di diniyah? Di sekolah agama dulu. Ya. Berapa sih gitu honor guru diniyah dulu? Ya. Kadang ada yang 50.000 sebulan, ada yang 150.000 sebulan. Sampai kemarin saya tanya terakhir, berapa honornya? Ada yang 500 sampai 700.000. Alhamdulillah begitu. Tapi ini sementara gitu kan, ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan yang namanya diniyah itu sangat besar sekali. Harapannya lulus di diniyah teh sholatnya rajin, udah nggak usah disuruh-suruh lagi. Apalagi ngajinya lancar ya, jadi anak soleh, kemudian calon ahli surga, taat terhadap orang tua, seperti itu harapannya besar sekali, sementara penghargaannya sangat kecil. Nah, kalian nanti yang lulus dari mu'alimin, setidaknya kalian punya kepedulian terhadap pendidikan dasar yang ada di lingkungan persatuan Islam. Tidak semata-mata kalian dinamai mu'alimin, kemudian dikasih mata pelajaran yang namanya didaktik metodi, kemudian psikologi pendidikan, ya dikasih materi mata pelajaran administrasi pendidikan. Kalau semuanya itu tidak tanpa tujuan itu, tapi tujuannya tadi kalian pun nanti ketika lulus dari pesantren Persis 67 ini ya punya itu hasrat dan keinginan, setidaknya ilmu kalian juga mendapatkan keberkahan ya. Ajarkan nanti, ajarkan. Dan saya ingat betul sebagai santri Persis 67 Bena ini, dan itu jadi kredo ya, jadi keyakinan. Dulu itu anak santri Persis Bena ini setidaknya itu ada beberapa hadis atau untaian hadis dan untaian tadi kata-kata syair atau mutiara hikmah yang sampai hari ini di kepala saya itu ada, dan saya tidak bisa melupakan itu. Dulu Ustaz saya itu selalu mengatakan begini, setidaknya itu di dalam pengajaran-pengajaran, kata-kata balighu anni walau ayah. Itu Ustaz saya dulu di pesantren Bena, nggak tahu sekarang mau disuarakan nggak. Ya, Ustaz saya dulu begitu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Karena apa? Tidak ada tugas lain dari anak santri lulusan Persis ini kecuali mau menyampaikan atau bertabligh walaupun hanya dengan satu ayat. Hafalkan itu, ingat, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tuh, makanya kemana-mana pun iya. Gimana itu syair Rijalul God itu? Ada yang tahu? Pasti tahu semuanya. Rijalul God, Rijalul God,
Quran sunnah pasti. Gimana? Rijalul God, siap. Rijalul God. Dengan seruan oke, ya itu pokoknya itu Mars Rijalul God, dan sama dengan Mars Pemuda Persis itu ya. Mars Pemuda ya, pokoknya tidak lepas dari pesan tentang tabligh ya. Kemudian yang kedua, hadis yang saya ingat itu, padahal hadis ini disampaikan Rasulullah SAW bukan kepada sembarang orang, tapi keterangan ini, hadis ini disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang tentunya Rasul tahu persis siapa Abu Dzar gitu. Mantan bandit, saya sebutnya mantan bandit, mantan perompak, tapi persis kayak Robin Hood barangkali. Dia ngambil uang dari orang-orang yang apa itu ya, habis pulang perdagangan atau apa gitu. Udah di tengah perjalanan diambil, kemudian nanti dibagi-bagi kepada umatnya, Bani Ghifar gitu. Apa kata-kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu? Iya, qulil haqqa walau kana murran gitu. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Saya bertanya-tanya, kenapa Rasul menyampaikan ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Oh, tentunya karena Rasul tahu persis sosok Abu Dzar itu adalah orang yang sudah tidak terikat dengan tarikan-tarikan duniawi, tapi dia cinta sekali dengan fakir miskin, sehingga orang-orang Syiah itu menamai secara khusus sosok Abu Dzar Al-Ghifari itu sebagai Imamul Mustad'afin, imamnya kaum du'afa, kaum lemah. Ditambah lagi apa? Abu Dzar Al-Ghifari itu mau dia kalau misalkan harus berkonfrontasi dengan siapa? Dengan pemimpin, karena pemimpin itu menurut Abu Dzar sudah tidak ada di jalan hak, maka Abu Dzar akan menyuarakannya. Dia siap itu mengkritisi ya kepemimpinan seorang khalifah pada zamannya dengan mengatakan atau ingat atas pesan Nabi, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak meskipun itu pahit. Makanya dulu anak-anak santri Persis itu punya militansi, punya semangat juang yang tinggi ya, salah satunya dengan pesan itu, qulil haqqa walau kana murran. Apalagi anak santri Persis dulu yang selalu diingatkan, nah itu tuh ya, dalil yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hafal nggak kalian? Hafal nggak? Harus hafal tuh, dah santri Persis. Kenapa hadis ini justru malah digunakan sama orang-orang salafin? Ya itu santri Persis dulu begitu. Karena apa? Sesuai dengan apa? Titik tolak perjuangan persatuan Islam gitu kan, ingin memberantas yang namanya tahayul bid'ah dan khurafat. Maka itu tuh dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu. Kemudian man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu. Nah, itu dalil santri Persis itu. Ya. Itu dalil santri Persis. Makanya tahu persis itu. Jadi kalau misalkan kenal dengan hadis itu, sehingga anak-anak Persis itu mau ayanu muludan, mau ayanu ulang tahun gitu kan, seperti itu. Karena diajarkan dulu dengan pesan-pesan itu ya. Ingat-ingat, kita adalah santri Persis yang tentunya harus punya ciri khas. Nah, salah satu ciri khasnya itu ketika hafal dalil-dalil itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kemudian man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian yang ketiga tadi, qulil haqqa walau kana murran. Kemudian yang keempat itu adalah ballighu anni walau ayah. Dan tentunya juga Quran surat At-Taubah ayat 122
Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Boleh, sini. Nih, sahabat, baca di sini. Ya, ya, wa makana. Sini saya. Di sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini. Keren loh. Kamu 30 juz. Subhanallah. Sini, sini. Berdiri di sini. Dari mana? Kamu dari mana? Sini berdiri. Sini berdiri. Enggak apa-apa di sini. Ini live ya? Ini live ya? Record. Waduh, ini kalau live orang tuanya bangga banget ini, lihat dia 30 juz. Silakan. Cewek itu nggak perlu sanjung puja kalau dengar bacaan barusan langsung kelepek-kelepek gitu. Siapa namanya? Azka. Dari mana? Dari Bandung mana? Majalaya. Subhanallah. Kamu hafal 30 juz usia berapa? Kelas 10. Kelas 10 berarti sekarang kelas berapa? Kelas 12. Baru pulang PLKJ ya? Keren. Kelas 10. Dulu dari mana? Sanawiyahnya di mana? Tarogong, Ranca Bangok, Ranca Bogo. Dari Ranca Bogo apa menghafalnya? Subhanallah, 30 juz. Bangga tuh. Wah. Boleh diterjemahkan artinya sini. Kelas berapa, Nak? Siapa namanya? Udah berapa juz? Baru hafal 10 juz. Mungkin ya? Keren. Keren, 10 juz ya. Silakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Oke. Masya Allah. 10 juz loh. 10 juz dia. Kelas 10. Insya Allah kelas 12 kamu 30 juz. Iya, ya. Gio berapa juz sekarang Gio? Mana Gio? Rajwa berapa juz Rajwa? 5 juz. Kalau banatnya siapa ya? Bu Haji Dia seberapa juz ya? Mana Bu Haji Dia? Ya, 30 juz dia. Sekarang kelas 12. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi ulama. Ya, saya doakan ya. Insya Allah itu modal 30 juz. Lanjutkan ya. Tuh. Jadi wa makanal
mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi orang mukmin nggak perlu berangkat semuanya ke medan perang. Karena palaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid-din. Itu dalil santri Persis itu. Dan kalian adalah salah satunya yang tentunya dididik di pesantren ini tidak untuk apa-apa, tapi untuk liyatafaqahu fid-din. Untuk memperdalam agama. Yang harapannya nanti ketika kalian pulang ke kampung halaman kalian, itu tidak untuk apa-apa, tapi waliyunziru qaumahum idza raja'u. Apabila mereka yang dari perantauan, dari mana atau yang ada di tengah kampung halaman kalian pulang dan ketemu dengan kalian sebagai orang-orang yang pernah memperdalam ilmu, maka kalian sampaikan ilmu itu. Hasil dari pesantren Persis Benda ini, ada tugas di pundak kalian itu, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan agama di tengah satu hari nanti atau di tengah kehidupan sekarang pun. Orang menyebut istilah dengan nestapa dunia modern. Apa cirinya itu? Orang hari ini mengalami yang namanya kegersangan rohani di tengah kelimpahan materi, di tengah popularitas, tapi menyisakan itu yang namanya kekosongan. Pernah dengar cerita? Tentunya kalian yang hari ini suka dengan dunia K-pop, sebagai K-pop lovers, berpikir ulang. Ada seorang YouTuber terkenal, ya, banyak uang, tapi menyisakan cerita akhir bunuh diri dengan cara menggantung diri. Apalagi di Hollywood sana terlalu banyak, ya, orang-orang yang dikatakan sebagai public figure, orang terkenal, uangnya banyak, ya, bergelimang materi, tapi menyisakan kehidupan yang menyesakkan, kosong mereka, ya, gersang kehidupan mereka. Akhirnya apa? Tadi mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Nah, kalian itu nanti punya tugas untuk apa? Ya tentunya tadi untuk mengisi kekosongan dahaga ruhani umat. Itu hasil dari pendidikan pesantren yang tidak ada di pendidikan lain. La'allahum yahdzarun, agar mereka hidupnya lebih berhati-hati. Maka sungguh sangat sayang kalau misalkan justru anak lulusan pesantren yang menjadi masalah itu. Saya pernah dulu ngobrol sama Ustaz Iku ini. Anak lulusan pesantren itu, wabil khusus kelas 3 mu'alimin, begitu lulus miliki itu yang namanya kegelisahan itu. Kegelisahan atas fakta yang tumbuh kembang di tengah masyarakat, wabil khusus di kampung halaman kalian. Gelisah kita kalau misalkan lihat anak-anak gitu kan, yang waktunya dia mengaji ba'da maghrib malah main bersama, nggak jelas tujuan, atau nonton, main game. Anak lulusan pesantren itu harus tampil menjawab bentuk kegelisahannya dengan mau apa? Ngajar ngaji di masjid. Ngajar ngaji di masjid. Ya, gelisah kalian kalau misalkan lulus dari pesantren, melihat misalkan apalagi kehidupan orang-orang kaula muda yang gak jelas, misalkan tongkrongannya, masuk kalian, selesaikan permasalahan kalian, permasalahan mereka, karena kalian udah lulus dari pesantren Persis. Dan saya merasakan rupa pengalaman, rupa pengetahuan, pengalaman yang saya dapatkan di pesantren Persis Benda ini sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan saya hari ini. Saya memimpin lembaga pendidikan kemarin di SD, banyak tuh muridnya, salah satunya yang ada beberapa yang ada di sini. Saya dulu ngelola SD Baitur Rahman itu 36 santri.
36 santri dengan 6 guru. Hari ini santri kami untuk SD itu sekitar 900. Ya, sekitar 900. Sekarang sudah mau 5 angkatan. Dan sekali lagi, saya mendapatkan pengalaman, pengetahuan itu tentunya saya waktu RGUG di RG ya, bersama dengan UG misalnya kegiatan bersama mengelola kegiatan. Itu pengalaman yang sungguh berharga. Ya, belajar PLDK itu kan. Tuh. Dan jangan sekali-kali kalian lulus dari pesantren ini justru menjadi sosok yang digelisahkan. Yang semestinya kalian memiliki kegelisahan atas fakta sekitar, tapi justru lulus di pesantren teh malah jadi sosok yang digelisahkan. Masyarakat malah gelisah dengan kehadiran kamu sebagai lulusan dari pesantren. Sadar diri. Lulusan pesantren itu kalau ibarat kata guru saya dulu, lir ibarat lauk di akuarium baru dah. Seperti ikan di akuarium, terlihat jelas itu tampak gitu. Lalu lelangnya itu lulusan pesantren. Makanya sekalinya kalian misalnya lulus dari pesantren, ada cacat di kehidupan kalian. Oh, igur salah lemur, ya bakal jadi buah bibir. Ya, ada lulusan pesantren misalkan konsumsi narkoba. Waduh, itu akan jadi cerita hangat di tengah masyarakat. Tapi boleh jadi ada teman kalian yang tidak di pesantren, mencederai hidupnya dengan narkoba, hamil di luar nikah, begitu. Auzubillahi min dzalik. Mungkin saja ada omongannya begini, akan dipandang sebagai sebuah kewajaran. Akan dipandang sebagai sebuah kewajaran, dan untuk kalian semua itu bukan kewajaran. Maka jangan sekali-kali lulus dari pesantren nanti jadi sosok orang yang digelisahkan, genjerang-genjering, sisi jalan, batur sare, orang lain pada tidur justru mengganggu orang tidur. Siapa itu anak? Katanya lulusan dari pesantren, benar. Nauzubillahi min dzalik. Ya, bukannya menjadi solusi kehidupannya itu bagi masyarakat, tapi justru menjadi sumber kegelisahan. Masalah dia itu, masalahnya sendiri itu. Jangan sekali-kali oleh karena itu titip tuh, Ustaz titip ya, untuk kehidupan kalian sebagai lulusan dari pesantren. Sampai jam berapa? Sampai 5:30 ya? 5:30. Ya barangkali itu yang saya sampaikan. Setidaknya satu, dapatkan keberkahan ilmu itu salah satunya dari kesalehan guru-guru kalian. Bersahabatlah dengan guru sebaik-baiknya. Ya, ketemu ucapkan salam, sun tangan, seperti itu. Ya, karena itu adalah adab bagi seorang santri. Sering sekarang didengungkan al-adabu qoblal ilmi, adab sebelum ilmu. Yang kedua, ya, pelajari sejarah tumbuh kembang pesantren Persis Bena ini. Jangan lupakan sejarah. Jangan lihat pesantren Bena semegah hari ini, tapi dulu ada peluh, ada keringat, ada kesungguhan, ada keikhlasan para pendiri pesantren ini. Al-Ustaz Aminullah, Al-Ustaz Siddiq Amin, Al-Ustaz Mukhtarom, Al-Ustaz Latif, banyak ya. Tuh. Mereka adalah orang-orang hebat yang saya layak mencontoh kehidupan mereka, keikhlasan. Ya. Kemudian yang ketiga, cari pengalaman terbaik di pesantren ini, ya, dengan berorganisasi, ya, dengan apapun pokoknya di sini. Bersungguh-sungguhlah sesuai dengan tadi pesan menerima ilmu dari Imam Syafi'i itu, ya, yang akhilan tanalal ilma illa bisittah itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian sebagai santri Persis ada kredo yang harus dipegang. Salah satunya tadi dalil-dalil yang
buat saya itu ciri khas santri Persis. Qulil haqqa walau kana murran ballighu anni walau ayah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian Quran surat At-Taubah ayat ke-122, supaya jadi bahan perhatian. Nama Muallimin itu sekali lagi bukan hanya sekedar menamai, tapi ada sebuah cita-cita besar. Lulus kalian itu harus bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama. Wabil khusus kalian mau terjun nanti di pendidikan, ngajar di pendidikan dasar yang ada di sekitar kalian, ngajar di dunia. Itu lambang keikhlasan pertama kalian hidup bermanfaat itu. Kemudian yang terakhir, lulus dari pesantren, miliki yang namanya kegelisahan atas fakta sekitar. Kalian harus bisa menjawab rupa tantangan kehidupan masa depan. Ya, nestapa manusia modern yang tadi mengalami yang namanya kekosongan rohani, jawab oleh kalian. Penuhi ya rasa dahaga mereka dengan pengetahuan dan pengalaman beragama kalian yang baik ini. Dan sebaliknya, jangan jadi sosok yang digelisahkan. Lulus di pesantren teu aya manfaat, tidak jadi solusi bagi kehidupan, nu puguh mah matak jangar masyarakat dengan keberadaan kalian. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sekali-kali ya. Ustaz ingin dengar pekik yang tadi. Syubbanul yaum wa banatul yaum. Terima kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.